dalam, yang mana pendopo Mojo Agung. Nah, masuk. Nah, ada pintu lagi, lalu masuk ke dalam. Tuh. Ada patung singa ya, dan dengan rahmat Allah pendopo Mojo Agung, ada batunya. Nah, habis itu dari dalam masuk lagi ke dalam, keluar dalam, lebih dalam lagi. Nah, baru ada lambangnya ya, Kujang Nusantara, Sili Asa, Asih, Asuh, dan Wangi. Nah, baru masuk ke dalam, keluar ke dalam, dan dalamnya ada dalam lagi. Nah, inilah pendoponya ya, pendopo Kujang Nusantara. Nih dalam acara milad yang keberapa sih yang kalau yang boleh? ke-26. Dan sekalian milad, sekalian merayakan, yaitu apa tadi? Maulid Nabi. Maulid Nabi ya. Kami Ustadz, para ini sesepuh-sesepuh semua pada datang. Dari Eyang sendiri nanti apakah memimpin doa atau apa dalam acara ini? Udah ada ustadz-ustadznya rame ya. Paling Eyang ngasih meditasi aja. Meditasi apa yang akan nanti Eyang pimpin? Biasakah? Ya, biasa aja. Iya, seperti itu. jadi gini. Nah, tuh kan ya. Boleh nggak dijelasin pada saat meditasi itu apakah anak kecil bisa diajarkan atau tidak, Eyang? Boleh, bisa diajarkan, bisa awet muda loh. Pada saat usia berapa, Eyang? 5 tahun, 7 tahun kalau di apa namanya Thailand itu kecil-kecil anak-anak. Oh, udah diajarin, Eyang ya? Udah. Makanan hari-hari meditasi itu. Itu sama saja kita ngecas pikiran kita ya, biar nggak lowbat. Sesuai dengan kesepakatan itu. Nah, Eyang, di milad ini Eyang, apa sih yang Eyang lihat sebagai sesepuh spiritual yang menariknya apa pada saat Kujang Nusantara ini, Eyang? Ya, keguyubannya kumpul ya, mereka bersatu, tidak mana itu tua atau muda, sama-sama mengalirkan doa seperti itu. Katanya dia gitu. Yang sangat berapa? Eyang apa namanya Masuk di perhitungan mereka. berkena banget gitu di hati Eyang, apa Eyang pada saat ini? Mereka datang ke rumah Eyang ya, silaturahmi ya. Padahal dia kan Ki Agung itu sesepuh di Kujang Nusantara. Jadi itu bagi Eyang itu sangat luar biasa gitu loh. Sekarang kan ngundang aja pakai WhatsApp kan nggak apa-apa ya. Tetapi beliau datang. Itu yang saya hargai. Kalau sampai aku nggak datang, wah kelewat berarti gitu. Kecuali memang ada halangan yang menyebabkan Eyang nggak bisa datang gitu. Ini Eyang dari Bandung loh. Ini langsung ya, nggak sempat istirahat ya? Sempat pulang. Ini matanya teler. Eyang, apakah Kujang Nusantara adalah anak didik dari Eyang sendiri atau tidak? Enggak, sebagian kayak Tika itu ya, anak dari bidadari ya. Jadi mereka saling menghormati lah. Paguyuban ini, paguyuban itu, saling mengundang, saling ketemu di sini. Seperti itu. Sebelum makanya kan sempat datang ke rumah Eyang ya. Ya, pada saat itu sampai saat ini gitu, yang Eyang paling berkesan apa, Eyang? Apa pada saat beliau datang ke rumah untuk agar Eyang datang atau gimana? Ya itu mungkin ya salah satunya, sehingga aku kalau nggak datang kayaknya kelewat banget ya gitu. Sampai-sampai Eyang kan belum istirahat mungkin ya, Ya, capek ya, banget ya. capek banget. Nah, apa sih yang bikin Ya, Eyang? sibuk ya. Ya. Tuh. Oh. Kayak orang narkoba. Mungkin udah seperti anak ya atau gimana ya? Satu ya.
aku kenal dengan para sesepuhnya lah, yang menghormati beliau-beliaunya karena sudah mau silaturahmi ke rumah Eyang gitu kan, gitu. Yang tahu nih Eyang ya, Kujang Nusantara ini bergerak di bidang apa yang? Spiritual kah atau pengobatan atau? Pengobatan campur sih ya. Gitu. Tetapi mereka orang Sunda semua, mungkin dengan Sunda wiwitan gitu ya. Oh, berarti lebih mendekatkan kepada leluhur juga Eyang ya? Iyalah, sama aja. Kalau spiritual itu sama, semuanya semacam itu. Dari manapun sama Eyang? Sama. Terus yang bikin bedanya apa dari setiap daerah itu Eyang? Ya kalau spiritual kan kita dengan meditasi, dengan itu. Kalau yang beda mungkin kalau di seperti sekarang ini pekan raya gini nih, ya udah ada meditasi, dia samroan, ya seperti itulah. Oh gitu ya. Nah, pesan Eyang untuk acara milad ini apa Eyang? Ini kan ke 26 ya. Ya. Makin kesini makin tambah dewasa. Semoga bisa menjadi teladan, menjadi contoh ya. Seperti itu. Ya. Ibu berbagi di mana tanah kita tegak, di situ langit kita tanjung ya. Ini nanti disaksikan seperti bunga teratai. Bunga teratai ini dipercaya adalah bunga kehidupan. Jadi gerakannya semacam ini. Ini ya, tumpahkan di sini. Ini saya ajari dulu seperti ini ya. Satukan yang kanan di atas. Tarik, memuja asma Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Terus naik ke atas, kemudian lebur ke dalam ubun-ubun, satukan Ibu Pertiwi dan jari telunjuk kita tarik ke bawah. Ini semua mengandung arti ya. Kita tarik, kita memuji nama Gusti Allah kita, junjungan kita ya. Setelah ini kita masukkan ke dalam ubun-ubun. Kenapa ubun-ubun yang kita masukkan? Karena ubun-ubun kalau bayi lahir dialah yang pertama kali kelihatan. Ini yang paling lemah. Dia akan terkatup-katup. Masukkan energi alam ke dalam tubuh kita. Setelah dimasukkan, buka lagi. Anda kalau lakukan setiap malam mau tidur 9 kali, Anda akan awet muda. Ya, akan awet muda. Yang ini usianya sudah lincir banget. Ya, sudah tua. Jadi kalau ada yang suka tanya, kalau yang tiktokan ya usianya berapa? Karena kelihatan orang meditasi itu mengosongkan pikiran. Kalau ini kita masih menggunakan jari-jari kita. Setelah meditasi 30 menit, kita mengosongkan pikiran ibarat HP kita cas. Ya HP kita cas agar kamu mempunyai keselarasan hidup. Sebelum meditasi kita meruangkan rongga paru-paru kita. Kita tarik nafas, tahan, buang. Sudah siap dan udah ngerti gerakannya? Kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Gusti Pangeran ingkang gadah pono ageng pono alit. Kawula pamrate dumateng paduka Gusti. Nyuwun tumurun barokah. Nyuwun tumurun umur panjang. Nyuwun tumurun kesarasan Japang paini sedaya ingkang dumateng mriki. Gusti Allah Maha Besar.
Tarik nafas dalam-dalam. Buang ya. 7 kali lakukan. Tarik nafas lagi. Tahan. Buang. Tarik nafas. Tahan. Buang. Tarik nafas. Tahan. Buang. Lagi sekali. Tarik nafas. Tahan. Buang. Lakukan meditasi yang dan yin ya. Taruh telapak tangan kita yang kanan di atas. Tarik ke dalam dada. Udah, jari kita satukan. Jari kita satukan. Intinya di sini memuja asma Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Terus ke atas. Tarik energi alam. Masukkan ke dalam kubur-kubur kita. 3 kali. Taruh lagi. 1 kali. Ini 9 kali ya. Ini kalau 9 kali itu sudah sempurna. Angka tertinggi adalah 9. Kalau 7 boleh. 7 itu sama dengan pinuju, pinutur, dan pitulungan. Kamu ada tujuan, ya meditasi apa gunanya? Biar pikiran kita tuh fresh. Ibarat HP yang kena cas penuh. Kemudian kita meditasi sampai 9 kali, masukkan energi alam ke ubun-ubun. Usahakan kalau di rumah meditasi jangan di kasur, jangan di bantal, kena harus, kalau paling bagus kena tanah, karena tidak ada groundnya, ya. Jadi cepat kamu menerima, misalkan ada orang lari-lari ke sana, kamu hanya meditasi, oh dia ke selatan, oh dia ke utara. Dari pendengaranmu ini peka, batinmu juga terisi. Ya seperti itu. Jadi itu tadi sudah sekali, mulai lagi. Jadi, Pak, sini. Sudah lama, Pak. 2, 3. Empat. Mama, yang mandi hujan. Lima. Enam. Bukan lain itu malah aslinya di sono, ini sketsa. Sketsa kiai. 8. Sembilan. Ya. Tadi sudah 9. Kita masukkan energi alam. Sekarang kosongkan pikiran, kita masuk ke dalam meditasi yang sebenarnya, ya. Pejamkan mata, dengarkan musik,
Eyang yang ngomong sambil menuntun. Bayangkan kita berada di pegunungan dengan gemercik suara-suara air. Ya Allah, Engkau Maha Besar. Tuntunlah hamba ini menyongsong hari esok dengan damai. Ya Allah, tenangkan pikiranku, fokuskan pikiranku, biar aku sampai ke nirwana. Allah Maha Besar. Sungguh indah ya Allah. Apa yang telah Kau berikan kepada kami. Jernihkan alam pikiranku. Jernihkan tubuhku. Jernihkan rohku. Allah, Engkau Maha Besar. Kami hanya bernaung di bawah kaki-Mu ya Allah. Itu nggak bisa terlalu lama, maka nanti tambah buyar. Sangat susah. Udah mau tahu kami kemarin baru serius banyak dia. Ada dulu kamu dia. Awal belum banyak. Ayah yang dibimbing sama ayah ya. Terus yang ponakan 12 kali. Kamu bosen kok, bosen dia. Beres. Hujan lagi. Saling bersentuhan. Apabila ada yang sakit dan mempunyai energi yang buruk, kita saling bergandengan tangan menyingkirkan semua penyakit yang bersarang dalam tubuh kalian. Camkan itu dalam pikiranmu. Penyakit pergi dalam tubuhku. Cara mengobati diri sendiri dengan menyugestikan semacam itu. Tentang meditasi ini, kalau nggak paham, nggak ngerti, boleh bertanya. Monggo. Ini juga orang meditasi nih.
Boleh bertanya sama Eyang? Ada yang bertanya tentang meditasi? Eyang, Ya, kalau untuk pembukaan tadi seperti bunga teratai berbeda itu boleh atau enggak, Eyang? untuk pembukaan Ah. teratai agama apapun ini sama. Ini dari kita lima ini yang pengaruh paling tinggi. Ini ibarat Tuhan yang Maha Esa. Ini namanya baik di luar negeri atau di mana ibu jari. Ibu jari itu sama dengan ibu pertiwi. Satukan antara tanah yang kita pijak dan Gusti Allah, biar energi dalam semesta ini mengalir di dalam tubuhmu. Seperti itu ya. Nah, tadi pada saat meditasi, Eyang, Ya. kemungkinan ya ada berapa saya pernah menemukan gitu sampai badannya itu gerak, itu kenapa penyebabnya, Eyang? Itu bukan meditasi, itu yoga. Yoga sama meditasi memang hampir sama. Tapi kalau yoga itu penggerakkan. Kalau kamu meditasi tenang diam, atau ini terlepas, biarkan aja. Akhirnya nanti menuju kepada yoga. Oh, mungkin seperti itu tadi ya, Yang ya. Awalnya kelepas sendiri, terus gerak-gerak, Ya. terus sama yang melakukan meditasi itu diikuti gitu geraknya itu. Udah biarin aja. Oh, gitu ya, Yang ya. Itu bukan kamu, itu semesta. Itu tarian semesta. Kalau kamu arahkan berarti kamu penari dong. Ya, tapi kalau kamu diam tapi dia mengalun dengan sendiri, biarkan aja. Itu di dalam sekarang ya. Kalau dalam pelajarannya yang kedua, manusia itu mempunyai 3 faktor ya dalam jiwa kita. Satu, tubuh yang kalau dicubit ini merasa sakit, yaitu namanya raga. Kedua adalah sukma. Sukma itu yang di urat nadi kita ya. Ketiga, roh, yaitu adanya di ubun-ubun ya. Kayak orang di rumah sakit di ICU ya, nggak sembuh-sembuh, rohnya udah nggak ada, tapi nadinya masih terkat-terkat tuh, badannya ada. Ini kalau kamu sering meditasi, kamu akan tahu rohnya di mana. Gitu. Berarti ya, untuk mengasah rasa itu dengan meditasi ya, Yang ya. Iya. Makanya kenapa yang permulaan harus tarik nafas, buang nafas, biar ada rongga di paru-paru, biar ada tempat untuk imajinasi kamu. Karena orang meditasi itu gak gampang, memang simpel ya katanya. Tapi ini biar kemana-mana, nggak fokus. Ya, jadi ini adalah pelajaran agar kamu juga belajar sabar ya, biar fokus. Orang yang sering bermeditasi dia tahu tapi dia nggak ngomong. Untuk pemula gitu, Yang berapa lama untuk bisa konsentrasi dan untuk mencapai seperti ini? Nggak usah lama-lama. Kamu bisa nyari 5 menit ya udah. Sudah. Badan saya, kayak saya itu. Jatuh. Kamu masih belum ngerti. Iya. Meditasi. Kita yang tahu ya. Konsentrasi kosong. Kita yang mungkin mau jatuh itu Itu alam ya. Jadi kamu ini sebetulnya sudah fokus. Itu sudah fokus. Karena kenapa? Kamu sudah merasakan. Nah itu kalau kamu mau jatuh biarin aja, kamu pasti terbuka. Ih, aku jatuh, takut. Bukan kamu itu, rohmu. Itu bukan kamu yang jatuh. Jadi makanya aku bilang ada tiga kategori, roh, jiwa, dan raga. Biarin aja, kamu ikutin. Karena orang meditasi itu bisa menghilangkan penyakit,
bisa sabar ya, bisa kita mempunyai wawasan itu, insting kita lebih tajam, macam-macam. Tujuannya kemana? Mau banyak duit ya. Bayangkan di sini imajinasi uang datang. Sebelumnya itu kamu berdoa dan meditasi, kosongkan sampai kamu penemuan duit. Meditasi itu untuk apa-apa bisa. Kalau yoga yang semenjak naik kursi roda tidak bisa lagi, ya. Karena kan yoga itu diangkat ininya, paling di tempat tidur ngangkat kaki itu bisa. Yang untuk nyambungkan pada saat abang yang tadi jatuh gitu ya, Ya. kan hilang fokus tuh biasanya yang ya, hilang fokus terus disambung lagi nggak apa-apa itu yang, Itu makanya diuji. nggak apa-apa disambung lagi nggak apa-apa. Biarkan saja, nggak apa-apa. Tidak ada yang jatuhin kamu. Itu kan hanya perasaanmu aja. Oh gitu, Nggak mungkin dia jatuh benar-benar. kaget mungkin yang ya. Ya karena baru pemula dan tidak ada guru. Ya. Meditasi itu simpel, sepele, tapi harus ada guru. Ya kalau enggak kebablasan ntar. Kamu mau ngayang kemana kamu nggak tahu. Coba ibu kasih wawasan sama mereka. Yang keras. Selamat siang semuanya para dia akan menemukan Tapi menurut ajaran sebab kalau berbina, kalau tidak tahu nanti tidak bisa sampai, ya. Kalau kita bisa sampai tadi yang kayak latte itu aja, ya. Nanti kalau mama terus sudah 1 minggu masih begitu, boleh telepon Eyang, ya. Mohon tunggu, ya. Masalahnya meditasi itu macam-macam, ya. Ada meditasi matahari jam 12 siang di situ kita lihat matahari ya, tapi ini harus dikasih kacamata hitam dan kain hitam, tapi kita melek dalam keadaan kita melihat matahari. Itu namanya meditasi surya. Terus ada juga meditasi tinta. Kalau meditasi tinta mungkin adik-adik di sini juga bisa bayangkan Eyang itu beratnya 89 100, ya. Tapi kalau udah ada air kan bisa sambang. Lihat di YouTube Eyang dimanapun yang bisa sambang. Karena fokus, jangan takut kemasukan air ke hidung, ke kuping,
diri sendiri, otomatis itu terkunci. Ya. Itu namanya meditasi delta. Terus ada lagi meditasi kata. Nah, sekarang ini kau kan lagi marah, kodamu apa? Itu nggak usah lu tanya sama dia, kamu bisa beri kodamu sendiri dengan melihat saudara sendiri pasal panjang, ya nonton di kaca kamu lihat kodamu apa, itu akan muncul. Ya, kalau di TikTok kayak ini udah gendes. Yang selalu ngomel di situ. Sekarang itu sudah ada senang semprot. Ya, kalau yang TikTok kan senang semprot, tidak semudah itu. Kamu cari konten, jangan membunuh orang. Seperti itu. Ya, ada lagi. Yang terakhir dari saya, Yang pesan untuk pemula dan juga yang udah mahir tentang meditasi, Yang. Meditasi sebetulnya kosong, ya, mengosongkan pikiran. Kalau sudah ada gerakan-gerakan itu yoga, itu namanya yoga. Kalau meditasi dimanapun itu mengosongkan pikiran. Ibarat kita dicas, biar kita mendapatkan kemudahan. Makanya bayangkan pegunungan, bayangkan air mengalir, itu agar jiwa kita tenang. Tenang kalau kita jadi tersugesti. Itu caranya mensugestikan orang. Lihat gunung air mengalir, tenang tadi. Orang ikuti irama kita, ya bayangkan air itu mengalir, padahal hanya ucapan. Seperti itu. Gimana? Komentar? Puas. Terima kasih banyak, ya. Saya akhiri meditasi yang tadi, ya. Salam sayang sahabat Eyang, dan tidak lupa segenap Kijang Nusantara mengucapkan I love you so much, I love you full. Bye, Rahayu. Rahayu. Assalamualaikum, Rahayu, Sampurasun. Waalaikumsalam, Rahayu, Rampes. Aki, milad yang ke-26 ini kan tentunya sudah enggak anak kecil lagi istilahnya, ya. Udah remaja gitu, ya, Ki, ya. Melihat Kujang Nusantara yang udah remaja, apa yang akan dilakukan menurut Aki? Ya, lebih ke depannya kita dapat berguna, khususnya buat orang banyak, ya, dan bisa menjadi contoh buat masyarakat, khususnya masyarakat setempat di mana Kujang Nusantara ini berada. Secara umumnya bisa berguna untuk rakyat, untuk negara. Nah, sebelumnya kan ada nggak kepikiran bahwa nanti Kujang Nusantara ini akan fokus di satu bidang, atau kasarnya apa, pengobatan atau pencaksilat atau gimana, bisa dijelaskan sedikit nggak? Sebenarnya Kujang Nusantara ini dari tahun 2000 kita sudah fokus di pengobatan. Ada di sini dulu rehabilitasi orang-orang yang stres, pengaruh dari narkoba, pengaruh dari ekonomi, dan pengaruh dari rumah tangga. Sebenarnya ini udah berjalan. Nah, dikarenakan yang biasanya memberikan terapi sudah merasa bisa, dan mereka ini buka di tempatnya masing-masing. Ya, mungkin untuk kedepannya ini akan saya terapkan lagi. Nah, kalau untuk terapi itu kan istilahnya bengkel, ya. Nah, membuka bengkel itu harus ada persetujuan dari Aki atau dari tempat atau gimana? Ya, khusus benar, itu memang sebenarnya bukan izin, ya. Jadi kalau mereka buka di sana tidak mampu atau kurang mampu, itu biasanya baru konsultasi.
Dan selama ini saya kasih kebebasan yang intinya ini bisa bermanfaat khususnya buat orang banyak di mana mereka tinggal. Ya, jadi kalau untuk membuka cabang atau membuka sendiri, saya persilakan untuk masing-masing. Ya, cuman tolong jaga marwahnya Kujang Nusantara. Nah, karena mereka bisa ini dari Kujang Nusantara. Tentunya kan kalau bisa dari Kujang Nusantara itu orang-orang itu kan kelihatan gitu ya. Apabila ada yang memakai nama Kujang Nusantara, ketahuan dari pengurus atau anggotanya gimana? Ya jujur, kalau memang itu ketahuan, itu akan kita tindak lanjutin. Kita cuma memberikan teguran secara lisan untuk yang pertama, kedua kita lebih agak keras, yang ketiga kita cabut semua atribut, khususnya atribut Kujang Nusantara. Oh, berarti yang membuka praktek itu mengatasnamakan Kujang Nusantara itu ada atributnya. Tidak, maksudnya semata-mata semena-mena aja, gua bisa gitu, enggak ya? Enggak, jadi gini, kalau memang mereka merasa sudah bisa, mau pakai nama pribadi, saya persilakan. Ya, justru kalau seandainya membawa Kujang Nusantara, ini yang saya tidak bolehkan. Tapi kalau untuk pribadi silakan, karena baik bagusnya dia sendiri dan tidak jeleknya tidak masuk ke Kujang Nusantara. Oh, seperti itu. Berarti kalau untuk memakai nama tidak boleh, untuk pribadi boleh. Silakan, gitu ya. Ya. Nah, Aki melihat Kujang Nusantara ini kan tentunya banyak di mana-mana ya, nggak cuma di daerah wilayah Depok atau Sawangan gitu ya. Itu terkontrol nggak sih Aki melihatnya? Ya, jadi selama ini dimanapun Kujang Nusantara membuka cabang, itu selalu saya ada di situ. Contohnya di Korwil Jakarta Utara, saya ada di Korwil Jakarta Utara. Ada di Blitar, saya masuk di Korwil Korwil Blitar. Di Bogor saya masuk di Bogor. Jadi selama ini selalu terkontrol dan terpantau dengan saya. Itu untuk menjadi anggota seperti apa? Ada syaratnya, dan untuk membuka itu kan tentu nggak semata-mata harus bisa, harus mampu, gimana gitu? Karena kita gini, Kujang Nusantara ini sebenarnya yang hanya menjalankan wangsit eyang Siliwangi, Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu, Wangi. Jadi kalau mereka bisa membawa ini, ya saya persilakan. Jadi tidak ada persyaratan khusus kalau untuk masuk di Kujang Nusantara. Ya, yang penting bisa menjaga Sili Asa, Asi dan Asu. Itu aja yang saya terapin. Nah, ya. Kalau misalkan mau menjadi anggota Kujang Nusantara, sementara si anggota yang ingin menjadi anggota itu ada anggota lagi, maksudnya terlibat dalam satu anggota di tempat lain itu gimana? Itu saya bebaskan. Karena mereka ini punya hak memilih. Ya, punya hak memilih. Bahkan di sini juga ada yang di luar dia punya padepokan tersendiri, bahkan dia mau bergabung dengan Kujang Nusantara. Ya, intinya siapapun dari ormas manapun, dari padepokan manapun, saya persilakan untuk bergabung di Kujang Nusantara. Ya, asal bisa menjaga Sili Asa, Asi dan Asu, itu aja intinya. Karena ini wangsitnya Eyang Prabu Siliwangi. Ya, jadi kalau bukan kita yang merangkul atau bukan kita yang mengajak, siapa lagi? Ya. Kalau ini udah kita jaga, kita selalu jaga Sili Asanya, Asi dan Asunya, insya Allah rakyat Indonesia ini akan makmur. Karena selama ini banyak orang bukannya Sili Asa tapi Sili Gontok, Sili Pukul, Sili Omong. Nah, ini makanya keprihatinan negara ini seperti itu. Nah, saya mau merangkul semua Nusantara. Ayo jaga Sili Asa, Asi dan Asu, biar Indonesia ini lebih maju dan lebih jaya ke depannya. Untuk bisa meyakini seseorang itu bisa membuka bengkel gitu ya, gimana menurut Aki? Apa yang dilihat dari, maksudnya kacamata Aki sendirilah gitu? Ya, kadang mereka ini mau bisa, ya, mau bisa intinya harus serius, mau bisa intinya harus amanah. Ya, insya Allah coba kita tuntut sama-sama. Jadi kita ayo coba bersama-sama kita belajar. Apa ada hari-hari tertentu, bulan tertentu? Kalau hari tertentu kita sudah biasakan di sini ada manakiban di malam Jumat. Ya, ini sudah berjalan kurang lebih hampir 3 tahun. Kalau untuk manakiban di sini, karena ini baru lagi saya aktifkan manakiban atau pengajian di malam Jumat. Yang intinya ini untuk stabilizer aja.
Ya, satu minggu kita sudah kesana kesini, mungkin kita sudah berbuat dosa, atau kita sudah berbuat curang, atau kita berbohong. Nah, di malam Jumat inilah kita adakan pertemuan, yaitu pengajian atau manakipan. Intinya untuk stabilizer aja, biar kita tidak terlalu lost atau tidak terlalu jauh berbuat dosa atau berbuat kesalahan. Harapan Aki ke depan untuk anggota umumnya ya, terutama untuk Padepokan tersendiri. Ya, kedepannya ini yang saya pengen coba perjuangkan, atau yang ingin saya jalankan ini untuk kesejahteraan, khususnya untuk anggota Kujang Nusantara. Ya, kita nih di Kujang Nusantara ini saya udah bikin 3 empang lele. Ya, ini ada di belakang, kebetulan di belakang Padepokan ini. Nah, ini intinya ini untuk kesejahteraan anggota Kujang Nusantara. Itu aja intinya. Ya, karena selama ini orang ini selalu bicara, selalu sibuk dengan kesejahteraan. Nah, coba kita nih di Kujang Nusantara, khususnya saya ini ingin menerapkan atau ingin membagi atau ingin memberikan kesejahteraan kepada khususnya di anggota Kujang Nusantara. Nah, tapi ini juga kan saya butuh dukungan. Saya tidak bisa bekerja sendiri kalau saya tidak penuh dukungan. Nah, yang saya perlukan ini sekarang dukungan dari anggota atau keluarga besar dari Kujang Nusantara. Ya, jujur nggak bisa saya kerja sendiri kalau tidak ada dukungan dari keluarga besar atau anggota dari Kujang Nusantara itu sendiri. Terima kasih banyak Aki. Sama-sama. Sampai jumpa. Rahayu. Rahayu. Sampurasun. Rampes. Allahumma bihaqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham wa ya kasifal gham, ya man yabdi yaghfir wa yarham, wa yadfil balaya Allah, wa yadfil balaya Rahman, wa yadfil balaya Rahim. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil Islam wa sabbitna bil ma'rifah. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo para netizenku yang tercinta di seantero jagat ya. Ini sore hari ini Eyang berada di Depok ya. Salam sayang sahabat Eyang dan I love you full. Pada hari ini yaitu ulang tahun atau miladnya Padepokan Kujang Nusantara ya ke-26, dan Eyang hadir di sini ya. Seru Bo ya, macem-macem, ada tari-tarian, ada debus, ada meditasi, dan ada khotbah ya. Pokoknya kalau nggak mengikuti, wah, tapi kalau mengikuti begini kapcai ya. Selamat ulang tahun yang ke-26. Semoga Kujang Nusantara makin sukses, banyak menebarkan kebaikan, berguna untuk nusa dan bangsa ya. Semakin tua loh ini, tambah setahun lagi, harus sebagai contoh untuk kanan kiri, untuk tetangga, dan untuk semuanya ya. Jadi pada hari ini, hari yang sangat berbahagia, Eyang dengan kru
mengucapkan selamat ulang tahun, happy birthday to you ya. Semoga tetap eksis dan sukses selalu. Yuk, bye. Love you. Makasih yang Sama-sama.